Halo, saya Prasetyo. Saya akan menemani saudara sekalian dalam renungan hari Senin, Minggu ke-25, tanggal 19 September tahun 2022. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, kami haturkan syukur terima kasih kepadamu atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Hingga kini, kami masih diberi kesempatan sekali lagi untuk mendengar sabda-Mu melalui renungan di hari Senin ini. Bukalah telinga kami supaya kami bisa mendengar dan meresapi sabda-Mu dalam diri kami. Bukalah pikiran kami supaya kami bisa merenungkan sabda-Mu. Dan bukalah hati kami supaya kami bisa merasakan cinta kasih-Mu lebih dalam lagi. Amin. Bacaan dari Injil Lukas bab 8 ayat 16-18. Perumpamaan tentang pelita. Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur. Tetapi ia menempatkannya di atas kaki Dian, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Karena itu, perhatikanlah cara kamu mendengar. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Demikian sabda Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, seperti banyak kisah dalam Injil, Yesus sering memberikan perumpamaan untuk kita renungkan. Maka semuanya dikembalikan pada diri kita masing-masing dalam menafsirkan makna perumpamaan yang telah Yesus berikan pada kita. Saya pribadi merenungkan perumpamaan tentang pelita hari ini sebagai wujud warta kasih Tuhan pada kita. Seperti yang kita tahu, pelita adalah simbol dari pemberi terang, sumber cahaya, atau sumber kejelasan. Sudah tentu sumber cahaya, entah itu lampu, pelita, lilin, dan lain sebagainya, pasti diletakkan di tempat yang tinggi, yang tidak tertutup atau tidak terhalang suatu apapun, supaya semua orang bisa lihat dan terbantu akan terangnya. Tidak mungkin sumber cahaya diletakkan di bawah selimut atau di bawah meja, karena hal itu membuat sumber cahaya tersebut sia-sia. Kemudian kalau kita yang diumpamakan sebagai pelita, maka apa yang harus kita sebarkan? Warta sukacita? Ya, warta sukacita akan kerajaan surga. Saya punya pengakuan. Sejak kecil, setiap saya pulang dari misa, saya selalu kesulitan untuk membayangkan seperti apa sih bentuk kerajaan surga atau kerajaan Allah. Kastil gitu, ada raja dan rakyatnya gitu, atau ada kudanya juga. Kemudian setelah saya beranjak dewasa, pelan-pelan saya mulai merubah tanda kutip bentuk gambaran kerajaan surga dalam diri saya. Saya mulai menafsirkan bahwa kerajaan Allah adalah kerajaan yang dipimpin oleh Tuhan sendiri, di mana saya dan banyak pengikut lainnya adalah bagian dari kerajaan Allah tersebut. Setiap kerajaan pasti punya ciri khas tersendiri, entah itu bahasa, tingkah laku, panji, dan lain sebagainya. Lalu apa yang menjadi ciri khas kita sebagai bagian dari kerajaan Allah? Ya, kasih. Kita dari kecil ditanamkan untuk berbuat kasih. Entah kasih itu dari perilaku, ucapan, bahkan dari cara kita memaafkan siapapun yang bersalah pada kita. Nah, sekarang kembali pada perumpamaan pelita. Kita sebagai pelita dan bagian dari kerajaan Allah
sudah tentu punya tugas untuk terus memancarkan kasih pada sesama atau siapapun di sekitar kita. Sebarkanlah pesan kasih tersebut melalui perilaku dan tutur bahasa yang baik, sehingga orang lain akan terbantu dan merasa diterangi oleh hadirnya kita. Jangan sampai kita diam bersembunyi di bawah tempat tidur, seperti kisah perumpamaan Injil Lukas tadi. Sebarkan pada sesama kita kasih yang telah diberikan oleh Allah pada kita. Karena percayalah, apapun yang kita berikan pada sesama akan kembali pada kita. Dan sebaliknya, jika kita tidak memiliki kasih untuk dibagi, maka apapun yang ada dari kita akan diambil. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas sabda perumpamaan-Mu hari ini. Semoga dengan perumpamaan-Mu ini kami diingatkan untuk semakin giat menyebarkan kasih dalam kehidupan sehari-hari kami. Bimbinglah kami senantiasa agar kami selalu ada sebagai pelita-Mu untuk sesama. Ingatkan kami apabila kami merasa ragu atau tidak bergairah untuk berbagi. Angkatlah kami ke atas kaki Dian supaya kami bisa kembali bersinar menerangi sesama. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saya Prasetyo, izin undur diri dulu. Terima kasih banyak atas waktunya. Salam.